Halo Kak Desi, kakak Ya. lagi ngapain? Ini loh Kak, kita kan mau ibadah online sekolah minggu. Jadi kita buat aja itunya, standbooknya supaya nanti Alkitabnya nggak pada jatuh. Oh, mari ku bantu ya Kak. Oke deh. Yap. Nah, Oke, udah selesai Kak. Oke, kita siap ya. Oke. Ya. Baik, adik-adik yang berada di rumah, shalom semuanya. Semua abang-abang yang ganteng, kakak-kakak yang manis, salam jumpa kembali bersama dengan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, berada di ibadah online GKPS Distrik 1. Nah, adik-adik yang berada di rumah semuanya yuk persiapkan Alkitabnya, persiapkan buku tulisnya, persiapkan ballpointnya, persiapkan juga persembahannya, supaya nanti ibadahnya boleh berjalan dengan baik. Ayo diajak kakak adiknya, diajak papa mamanya, diajak bahkan opung yang bersama ada di rumah, yuk diajak semuanya ya. Yuk kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yuk Kak. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita jalan serta Yesus. Kakak-kakak, mari yuk. Silakan masuk. Nah, ya semuanya ya adik-adik bersemangat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus Sekali lagi selamanya. kita naikkan pujian, katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita kembali memasuki hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita sapa Tuhan kita dan berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita bersama-sama angkat pujian ini, selamat pagi Bapa. Kita sama-sama angkat pujian ini. Selamat
dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan keadaan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih tetap mengizinkan kami boleh beribadah melalui ibadah online, sehingga kami masih bisa tetap beribadah bersama keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat memahami isi hati-Mu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kami yang terkasih, kita akan menghafal ayat hafalan kita hari ini. Maka kita kembali naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kasih, 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 kasih. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi adik-adik, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dihafal ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita kembali naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan kerja buat Tuhan selalu manis. Baik, kita sama-sama melakukan gerakannya ya adik-adik. Diikuti kakak-kakak semua yang ada di sini. Bersama bernyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senang dipanggil
Baik adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah membaca ayat hafalan, kakak pendeta yakin kita masih bersuka cita. Kita akan mendengar firman, kita berdoa lebih dulu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan perkenankan kami mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, tuntunlah kami dengan roh Tuhan, agar kami beroleh pengertian daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami tidak mengerti akan firman-Mu, oleh roh-Mu yang kudus kami diajari. Tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Baik adik-adik sekalian, firman Tuhan buat kita di minggu akhir Agustus ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kakak pendeta membacakannya, semuanya membuka Alkitab ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah firman Tuhan. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, kakak pendeta mau bertanya. Pasti adik-adik suka saling menolong. Karena apa? Dengan bergotong royong dan saling menolong, maka pekerjaan yang berat akan dimudahkan. Kakak akan melanjutkan firman Tuhan ini, tapi sebelumnya kakak pendeta mengajak kita untuk melihat ya, bagaimana guru-gurumu ini bertolong-tolongan dengan satu masalah yang mereka hadapi. Mari kita melihat ya, adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh inang pendeta kita, tema kita hari ini kan gotong royong. Nah adik-adik, supaya kita boleh sama-sama memahami, nah hari ini kita saksikan bersama-sama ya apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakak di sini. Mereka akan bermain. Nanti adik-adik boleh lakukan juga di rumah masing-masing ya. Tapi lihat caranya. Mereka akan melakukan gotong royong bersama-sama, kerjasama yang baik. Yuk kita sama-sama saksikan ya. Ayo, ayo semangat, semangat, semangat. Ayo. Nah, ya, lagi, iya. Tidak boleh disentuh sarungnya ya. Jangan dipakai. Ya, lagi. Iya, terus. Semangat kakak, semangat, kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Ayo, yuk, tangannya jangan lepas. Kakak tidak boleh, tangannya lepas, tidak boleh kakak. Iya, ayo, kamu bisa. Ayo. Oke. Ore! Nah, adik-adik, semuanya kita sudah menyaksikan kan? Tapi ingat, tangannya jangan sampai lepas ya. Yuk, nanti bersama-sama bermain di rumah ya. Baik. Baik adik-adik, tadi kita sudah melihat kakak-kakak kita ya, luar biasa. Awalnya mereka merasa bingung, karena bagaimana tidak melepaskan tangan, tapi bisa sarungnya lepas dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Kalau kita berpikir sulit ya, karena kita harus memakai tangan kita. Tapi luar biasa, karena mereka sehati sepikir, karena mereka saling mengerti dan penuh kasih, akhirnya apa yang mereka pergumulkan bisa mereka atasi. Adik-adik suka? Tentu kita suka saling menolong, karena gotong royong adalah salah satu sikap yang Tuhan Yesus suka. Kita saling membantu, dan untuk itulah kita dipanggil, karena kita adalah makhluk sosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri adik-adik. Kakak tahu, pasti kalau kita sendiri di rumah nggak enak kan? Kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh orang lain dalam hidup ini. Gotong royong itu adalah pekerjaan yang didasari oleh kasih. Apa adik-adik? Ya, KASIH. Tadi kita sudah bernyanyi itu kan. Dan dalam gotong royong
itu harus lebih dari satu orang. Kita harus juga satu dengan yang lain menghargai. Kunci dari gotong royong itu adalah, tahu adik-adik ya, harus kerjasama. Boleh berdua, tapi kalau saling membuat atau melakukan pekerjaannya masing-masing, itu bukan gotong royong namanya, tapi bekerja masing-masing. Kalau gotong royong harus kerjasama, harus sehati, ya, harus sepikiran, dan juga harus siap untuk menopang orang lain. Gotong royong membuat apa adik-adik? Coba. Kalau kita tahu dengan bergotong royong, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat Rasul Paulus supaya jemaat saling tolong menolong? Karena dia tahu, Yesus tahu dengan saling membantu pekerjaan yang besar sekalipun akan menjadi lebih ringan. Beban yang berat pun kalau kita misalnya mau mengangkat batu yang besar, kalau kita bersama dan saling menolong, maka batu itu akan bisa kita angkat. Tapi kalau sendiri tidak bisa ya. Baik, adik-adik, kalau bergotong royong itu pekerjaannya makin cepat selesai. Kalau misalnya punya PR, ada kakak yang mau membantu. Siapa di sini yang suka dibantu kakaknya kalau ada PR? Ya, kakak yakin kakak-kakaknya, abangnya pasti mau membantu ya. Kalau diajarin oleh kakak abang jangan marah, ya, jangan bawel. Tapi kita harus mau diajari, karena kalau diajari, dibantu oleh kakak dan abang kita, pekerjaan kita cepat selesai. Kita senang kan kalau pekerjaannya cepat selesai? Dan yang ketiga, kalau kita mau bergotong royong, maka kita akan semakin kompak. Karena apa? Kasih-kasih itu, kasih yang menjadi dasar gotong royong itu tidak suka marah loh. Iya, nggak suka bawel, nggak suka marah, emosi. Tapi dia justru membuat persahabatan kita makin baik. Membuat kekeluargaan makin akrab ya, kalau kita mau. Dan yang paling luar biasanya adik-adik, kalau kita saling membantu dan saling gotong royong, pengeluaran makin hemat. Adik-adik tahu, pernah dengar Kentucky paket hemat? Iya, karena kalau harganya mahal, kita boleh ya berbagi membayarnya. Kalau disebutkan kita kongsi-kongsi bayarnya, nah, maka harganya tidak jadi berat ya. Itulah yang menyenangkan kalau bergotong royong. Dan kalau kita mau hidup saling bergotong royong, maka kepedulian kita semakin dibangun. Cinta kasih kita semakin bertumbuh. Dan semangat kita untuk peduli kepada orang lain akan semakin berkembang di dalam hidup kita. Kita enggak egois, kita enggak apatis, kita enggak menutup diri, dan kita tidak pelit. Ya, enggak enak loh jadi anak yang pelit. Coba tunjuk tangan adik-adik, siapa suka yang berbagi? Siapa suka membagi sesuatu kepada teman? Ada bonbon bagi 2 ya, tapi enggak boleh ya sudah diisap dikasih lagi sama teman ya, seperti bonbon ocop bereng ya. Karena enggak baik dalam kesehatan. Tapi kalau ada punyamu bisa dibagi kepada teman, berbagilah. Itulah hidup yang Tuhan inginkan. Contoh kan di sekolah saling membantu, menyapu kelas, membersihkan ruangan kelas, halaman sekolah. Kita juga harus bergotong royong. Dan kalau di rumah kakak menyapu, kita cuci piring. Adik-adik kalau yang mencuci piring, tentu dia akan berbagi juga kerja dengan kakaknya, ada yang mengepel, ya. Enak ya berbagi dan saling bertolong-tolongan. Itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, karena bagaimana kita bisa memenuhi ajaran Tuhan, bagaimana kita bisa menunjukkan hukum yang diberikan Kristus. Artinya Tuhan suka kita saling bertolong-tolongan, menanggung beban yang ada pada kita. Hari ini
firman Tuhan dan ilustrasi tadi yang diberikan kakak-kakak kita mengingatkan kita semuanya, marilah bangun sikap gotong royong. Dan ingat kemarin 17 Agustus ya, hari apa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu nggak mungkin karena satu orang pahlawan, tapi itu boleh terjadi karena banyak pahlawan pejuang Indonesia yang bergotong royong, bekerja sama, bersatu hati untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Tentu juga dalam kehidupan Kristen kita disuruh untuk saling membantu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri. Oke adik-adik, semuanya ingat ya, kita mau kerja buat Tuhan selalu manise, kerja buat Tuhan kita diminta untuk saling menopang, saling menanggung beban, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Nama Tuhan dimuliakan, kasih Tuhan dinyatakan, hukum Kristus akan tergenapi. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Bagaimana kami Engkau panggil untuk saling bertolong-tolongan dalam beban hidup kami. Karena dengan demikian kasih-Mu nyata. Karena dengan bertolong-tolongan kami boleh saling peduli, mengasihi sesama, dan kami boleh semakin melakukan banyak yang baik. Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk berbagi, melihat teladan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga ketika kami hidup dalam kasih-Mu, nama-Mu Tuhan dimuliakan dan kehendak Tuhan terjadi atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah mengajar kami dan mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah kita hari ini. Dan sekarang kita mau belajar memberi di hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita jadikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yuk semuanya pegang persembahannya di tangan kanannya. Dan mari kita berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Di sini aku bawa Tuhan. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah diberi berkat melalui firman Tuhan. Dan kita sudah juga mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau sudah mengajar kami lewat firman-Mu. Bagaimana kami hidup bergotong royong. Saling membantu, saling menopang dalam kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah mengajar kami untuk memberikan ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur kami Tuhan, agar dengan itu kami boleh saling melayani, menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu semuanya, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga orang tua kami dan guru kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, Engkau mengasihi kami, ajar kami juga hidup dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani hanami haganum pasada uhur nami ase torang ganum. Seng boy dalanon nami salakan atorsa
Dobha hasoman nami torah age huja. Amen. Hidup nyuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata Bapa. Apa parsauran ni tunduin apa sing mang. Maka somani na siyam haganupan. Amen. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, sampai jumpa kembali minggu depan di acara Sekolah Minggu Distrik 1. Dan semuanya kami mengatakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dan